Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anastasia dengan NIM A1E12262, program studi bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD, Ibu Sri Rahma Ramadhani MPD, Ibu Dr. Haji Siti Amana SPD MPD Kons, dan Ibu Zubaida MPD Kons. Baiklah, tidak lama-lama lagi, marilah kita ke materi yang pertama, epistemologi pendidikan. Pengertian pendidikan. Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi pendidikan merupakan segala aktivitas yang diusahakan sebuah lembaga kepada peserta didik untuk diberikan kepadanya dengan harapan mereka memiliki kompetensi yang baik. Slide selanjutnya itu dasar dan tujuan pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan harus diselenggarakan oleh negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, kecerdasan, dan karakter peserta didik. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan seperti kebersamaan, keadilan, dan toleransi. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, dan mandiri. Yang kelima, prinsip pendidikan. Bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada budaya lokal. Yang keenam, keterpaduan. Pendidikan harus terintegrasi antara formal, non-formal, dan informal. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum. Kurikulum di sini disusun untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Baiklah, ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan nasional. Di sini dijelaskan pendidikan nasional bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global. Kemudian, tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya potensialitas.
dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan, idealitas. Nah, jadi pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbukti berpekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada 6 prinsip. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kejemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, ada fungsi pendidikan implementasi sesuai dengan undang-undang. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan sebuah aktivitas yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Dan itulah materi pertama dari saya. Kita lanjut materi yang yaitu epistemologi multikultural. Nah, pengertian multikulturalisme. Multi berasal dari kata plural dan kultural artinya tentang budaya. Jadi, multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Multikulturalisme adalah suatu pendekatan atau kebijakan yang mengakui, menghargai, dan mendukung keragaman budaya etnis dan latar belakang dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya serta mendorong pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok. Multikulturalisme juga mencakup upaya untuk mempromosikan inklusi dan kesetaraan, serta mengakui dan menghargai kontribusi individu dan kelompok berbeda terhadap masyarakat secara keseluruhannya. Jadi itulah arti pengertian dari multikulturalisme.
Sudah pengertian? Kita lanjut ke sejarahnya. Nah, sejarah multikulturalisme pertama kali digunakan oleh negara Kanada pada tahun 1970-an sejak dicetuskan oleh Komisi Kerajaan Kanada. Negara berikutnya yang mendeklarasikan diri memeluk paham multikulturalisme adalah Australia. Indonesia telah memiliki sejarah multikulturalisme selama puluhan abad dengan diterimanya bangsa pendatang dari Eropa meski pada akhirnya menjajah negeri ini, dan para pedagang dari Timur Tengah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki multikulturalisme. Nah, jadi pada abad ke-20 juga konsep multikulturalisme menjadi semakin populer sebagai respon terhadap meningkatnya imigrasi dan perubahan demografi. Banyak negara mulai menyadari pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mempromosikan inklusi sosial. Multikulturalisme juga menjadi terkenal di sektor pendidikan, di mana pendekatannya mengakui dan menekankan keanekaragaman budaya dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara para siswa dari latar belakang yang berbeda. Secara keseluruhan, sejarah multikulturalisme menunjukkan bagaimana budaya dan kelompok etnis yang berbeda telah hidup berdampingan dan berinteraksi dari waktu ke waktu, dan bagaimana konsep ini telah berkembang dan diadopsi di berbagai belahan dunia. Baik, selanjutnya multikulturalisme dan persebarannya. Multikulturalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu letak geografis. Letak geografis itu Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga banyak unsur budaya dan agama yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, perbedaan iklim. Fenomena alam di setiap pulau berbeda-beda, seperti suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan ukiran. Nah, perbedaan keadaan alam ini dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Dan yang terakhir, keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan ras. Nah, di sini Indonesia terdiri dari 300 kelompok etnis dan 200 bahasa. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita materi epistemologi multikultural, lanjutan dari materi yang kedua. Ini materinya masyarakat Indonesia yang multikultural. Karakteristik multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia ada 6. Yang pertama, keanekaragaman etnis. Nah, tadi kan sudah disampaikan, ada 300 kelompok etnis dan 200 bahasa. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok yang berbeda. Beberapa kelompok etnis terbesar di antaranya adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, dan banyak lainnya. Setiap kelompok etnis memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda dan tradisi mereka sendiri. Yang kedua, keanekaragaman bahasa. Nah, di Indonesia terdapat lebih dari 700 bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan untuk komunikasi antar kelompok etnis yang berbeda. Yang ketiga, keanekaragaman agama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki berbagai agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lainnya. Nah, keragaman agama ini tercermin dalam berbagai festival
dan upacara keagamaan yang berlangsung di seluruh negeri. Yang berikutnya, keanekaragaman budaya. Setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki budaya mereka sendiri, termasuk seni, musik, tarian, dan pakaian tradisional. Seni wayang, kulit, batik, tari kecak, dan berbagai jenis musik tradisional adalah contoh dari kekayaan budaya Indonesia. Dan selanjutnya beragam kuliner. Nah, Indonesia terkenal dengan makanan yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki hidangan khas mereka sendiri. Misalnya rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, dan nasi goreng dari seluruh Indonesia adalah beberapa contoh makanan yang populer. Dan yang terakhir, perayaan hari raya. Nah, Indonesia merayakan berbagai hari raya, agama, dan budaya seperti Idul Fitri, Lebaran, Natal atau Nyepi, atau Tahun Baru, dan banyak lagi perayaan-perayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah waktu di mana masyarakat Indonesia berkumpul bersama keluarga, teman-teman, kerabat-kerabatnya untuk saling menghormati tradisi mereka masing-masing. Nah, kita selanjutnya, multikulturalisme dan kearifan universal. Multikulturalisme dan kearifan universal dapat saling melengkapi. Penerapan multikulturalisme dalam masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan nilai-nilai kearifan universal untuk diterapkan dengan lebih efektif. Kearifan universal dapat memberikan kerangka kerja nilai-nilai yang bersama-sama diakui oleh berbagai kelompok budaya dalam masyarakat multikultural. Penting untuk diingat bahwa ketika masyarakat multikultural menerapkan nilai-nilai kearifan universal, mereka harus melakukannya dengan memahami dan menghormati keberagaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, globalisasi, peluang dan ancaman multikulturalisme. Nah, di sini ada beberapa peluang dan ancaman globalisasi terhadap multikulturalisme. Di sini ada peluang ada 3. Saya jelaskan. Yang pertama, pertukaran budaya. Nah, globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih besar antar masyarakat dan negara. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan tradisi yang berbeda, dan mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Yang kedua, keragaman dalam media. Globalisasi telah membuka akses ke media dan informasi dari berbagai budaya. Ini dapat membantu individu untuk lebih memahami sudut pandang orang lain dan menghargai keragaman pandangan dalam masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan dan mobilitas. Kesempatan kerja yang lebih besar di luar negeri atau dalam konteks global dapat memicu migrasi dan mobilitas manusia yang lebih besar. Ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih beragam secara budaya dan etnis. Nah, di sini ada peluang, ada ancaman. Ancaman yang itu ada 5. Yang pertama, dominasi budaya. Globalisasi seringkali disertai dengan dominasi budaya dari negara-negara besar atau kelompok perusahaan multinasional. Ini dapat mengancam keberagaman budaya dengan menggantikan budaya lokal dengan budaya yang lebih dominan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Dalam beberapa kasus, globalisasi telah memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang dapat menghasilkan ketegangan sosial dan konflik antar budaya. Yang ketiga, migrasi dan konflik. Meskipun migrasi dapat memperkaya keberagaman budaya, juga dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di antara kelompok budaya yang berbeda, terutama jika migrasi tidak diolah dengan baik. Yang keempat, hilangnya tradisi lokal.
Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya tradisi dan bahasa lokal karena budaya yang lebih besar cenderung mendominasi. Ini dapat mengancam identitas budaya dan multikulturalisme dalam jangka panjang. Yang kelima, yang terakhir, fundamentalisme dan reaksi terhadap global. Beberapa kelompok masyarakat merasa terancam oleh globalisasi dan meresponnya dengan fundamentalisme atau nasionalisme yang dapat membatasi multikulturalisme. Selanjutnya, karakteristik masyarakat global. Menurut Dovin, Cohen, dan Kenny, terdapat 4 karakteristik globalisasi, yakni pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Dalam perkembangan teknologi seperti telepon genggam dan internet, orang-orang dapat mengakses informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Tidak hanya informasi, produk juga sangat mungkin kita beli dari wilayah atau daerah yang jauh sekalipun, seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Dan globalisasi juga telah membantu negara-negara meningkatkan hubungan perdagangan satu sama lainnya. Contohnya, kita dapat melakukan belanja online yang saya sebutkan tadi melalui e-commerce untuk membeli barang dari luar negeri. Hal ini telah meningkatkan interaksi antara masyarakat dan bisnis. Konektivitas menjadi lebih baik dan perekonomian suatu negara serta standar hidup warga negara dapat meningkat. Yang kedua, ketergantungan negara dalam hal ekonomi. Ketergantungan didukung dengan perkembangan media massa terutama film, musik, olahraga, televisi, media sosial, hingga akses internet. Peningkatan kontak antar penduduk di berbagai negara akhirnya mendorong pembaruan praktik budaya dan adat istiadat. Hal ini juga memungkinkan orang untuk bertukar ide, pikiran, dan nilai-nilai negara lain. Masyarakat jadi tidak terlalu terisolasi dengan adanya globalisasi. Contohnya, beberapa restoran Amerika cepat saji kini telah merambah berbagai belahan dunia dan dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia, seperti Bali. Nah, itu contohnya. Ada tuh yang keempat, yang terakhir, meningkatnya masalah bersama di berbagai bidang. Dengan adanya globalisasi, maka masalah yang terjadi suatu negara dapat berdampak bagi negara lain di berbagai bidang. Mulai dari bidang ekonomi yang memungkinkan persaingan tidak seimbang dan kemunculan pengangguran struktural akibat dari penyerapan tenaga kerja luar negeri. Selanjutnya, globalisasi versus pendidikan. Pengaruh positif yang dapat dilihat dari globalisasi saat ini adalah semakin banyak sekolah yang membutuhkan mata pelajaran bahasa luar seperti bahasa Inggris, Mandarin, itu bermacam-macam bahasa luar, dan bergabung bersama kerajaan Mandarin, Prancis, dan dialek lainnya.
Sekolah-sekolah bersaing satu sama lain untuk menjadi sekolah yang luar biasa dan menjadi sekolah terkemuka. Dalam ekspansi, sekolah antar negara juga dapat berinteraksi satu sama lain dan bertukar pikiran satu sama lain, baik dengan mengadakan kompetisi sains dan inovasi atau perdagangan studi. Dengan ekspansi, dengan globalisasi, sekolah menjadi lebih dinamis dengan membuat program perkembangan pembelajaran yang tidak terpakai. Dampak negatif dalam dunia pengajaran nasional yaitu munculnya sekolah yang menggunakan materi, pengajaran dan tolak ukur dengan biaya yang dibutuhkan terlalu tidak sedikit. Selanjutnya, strategi menghadapi tantangan globalisasi. Pengajaran multikultural dapat menjadi pengaturan untuk mengatasi benturan antar budaya. Dalam pengajaran multikultural, siswa akan diinstruksikan untuk menghargai kontras antara masyarakat dan mendapatkannya keunikan masing-masing budaya. Dalam perluasan, pengajaran multikultural juga dapat menawarkan bantuan untuk menciptakan kemampuan interpersonal yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan individu dari masyarakat yang berbeda. Instruksi multikultural juga dapat menawarkan bantuan siswa untuk menciptakan kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang sangat penting di era globalisasi. Mengatasi segregasi dan kefanatikan, siswa akan diinstruksikan untuk menghargai kontras antara masyarakat dan mendapatkannya keunikan masing-masing budaya. Jadi kesimpulannya, multikulturalisme adalah kebudayaan yang dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteksnya, multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatnya derajat manusia dan kemanusiaan. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Istilah multibudaya adalah multikultural ditelaah mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Itulah materi yang ketiga yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi keempat, beragam permasalahan yang timbul di sekolah dan dampak dari keberagaman budaya atau kultur. Sekolah adalah tempat bertemunya beragam budaya. Di Indonesia, kehadiran siswa dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama menggambarkan keragaman ini. Keberagaman ini merupakan sumber pengayaan sekaligus tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya penting untuk membantu siswa beradaptasi dan memecahkan masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Yang pertama, bullying verbal atau non-verbal. Bullying adalah salah satu masalah paling umum yang terjadi di sekolah multikultural. Bullying berbasis budaya terjadi ketika siswa diintimidasi atau dilecehkan karena perbedaan budaya, etnis, agama, atau bahasa. Bentuk bullying ini dapat berupa verbal, menghina, mengejek, dan non-verbal, isyarat, isolasi sosial, atau fisik, seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Menurut Alves 1993 mendefinisikan bullying sebagai perilaku agresif yang sengaja diulangi dan terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan. Alves juga menyatakan bahwa dalam lingkungan multikultural, perbedaan
perbedaan budaya etnis sering menjadi dasar perundungan yang berbentuk intimidasi dan sosial. Dalam pendidikan multikultural, menurut James Banks tahun 2009 berpendapat bahwa pendidikan inklusif yang mengajarkan siswa tentang pentingnya mengenali perbedaan budaya dapat membantu mencegah bullying berbasis budaya. Banks menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum sekolah. Nah, guru konseling sekolah dapat berperan dalam mengidentifikasi kasus-kasus penindasan yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengedukasi siswa tentang pentingnya empati, toleransi, dan menghargai perbedaan. Guru BK juga dapat mendukung korban perundungan atau bullying melalui konseling individu dan kelompok, serta melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Menurut sebuah studi oleh Verkuiten tahun 2004, siswa dari budaya minoritas sering menjadi target perundungan atau bullying berbasis budaya karena perbedaan fisik, agama, dan bahasa. Studi lain menurut Thornberg tahun 2015 menemukan bahwa di sekolah-sekolah yang memiliki keragaman budaya, pendekatan berbasis empati dan kesadaran multikultural, siswa terbukti efektif dalam mencegah perundungan atau bullying. Dan kesadaran multibudaya, siswa terbukti efektif dalam mengurangi tingkat perundungan atau bullying. Di sekolah-sekolah di Jakarta misalnya, implementasi program mediasi atau teman sebaya yang dipimpin oleh konselor telah berhasil mengurangi kasus perundungan, bullying berbasis budaya. Menurut Wardani tahun 2017 menemukan bahwa program ini meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di sekolah. Program ini melibatkan siswa sebagai perantara antar teman, terutama ketika berhadapan dengan konflik yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Intervensi konseling yang efektif untuk mengatasi perundungan atau bullying ini berbasis budaya harus mencakup empati, mediasi teman sebaya, dan program pendidikan multikultural yang berkelanjutan. Selanjutnya, pelecehan. Pelecehan berbasis budaya sering terjadi ketika siswa dari kelompok minoritas mengalami diskriminasi atau perilaku yang memalukan berdasarkan latar belakang budaya mereka. Pelecehan ini dapat berupa komentar rasis, perilaku diskriminatif, atau perlakuan yang tidak adil. Guru konseling sekolah harus peka terhadap tanda-tanda pelecehan yang dialami oleh siswa dan melakukan intervensi secara langsung kepada korban melalui konseling individu untuk membantu memulihkan kepercayaan diri dan harga diri. Guru konseling sekolah dapat bekerja sama dengan semua guru, pemangku kepentingan, dan orang tua di sekolah untuk memastikan bahwa respon pengajaran sejalan dengan kebutuhan siswa dan peraturan sekolah. Sebagai contoh, program budaya yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk pemahaman akan pentingnya menghargai perbedaan budaya harus dilakukan. Menurut Glick dan Fiske tahun 1996, dalam teori ambivalent schemes teori menunjukkan bahwa prasangka berdasarkan stereotip budaya atau etnis sering menjadi dasar pelecehan verbal dan nonverbal.
Menurut Gross, 1989 menambahkan bahwa konselor perlu memahami dinamika ini, menambahkan bahwa kompetensi budaya sangat penting untuk memahami dan menangani kasus-kasus pelecehan. Bahwa kompetensi budaya sangat penting untuk memahami dan menangani kasus-kasus pelecehan dengan tepat juga. Menurut Sue dan Sue, 1990 juga menekankan pentingnya kompetensi budaya dalam menangani kasus-kasus diskriminasi dan pelecehan di sekolah. Menurut mereka, konselor harus menggali pola pelecehan yang halus, misalnya agresi mikro, dan memiliki keterampilan untuk mendukung dan intervensi yang efektif. Menurut Paradis BKK tahun 2015 menemukan bahwa program pendidikan keragaman budaya di sekolah-sekolah di Australia secara signifikan mengurangi insiden pelecehan dan meningkatkan interaksi positif antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Sue DKK tahun 2007 juga menemukan bahwa agresi mikro sering terjadi dalam interaksi sehari-hari dan membutuhkan intervensi segera oleh konselor. Di Surabaya terdapat kasus seorang siswa Tionghoa yang menjadi korban pelecehan verbal karena perbedaan bahasa. Menurut Wardana tahun 2018, sekolah ini berhasil mengurangi pelecehan serupa setelah menerapkan program kompetensi multikultural. Konselor sekolah menggunakan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan memberikan pelatihan empati kepada para pelaku. Langkah-langkah yang diambil konselor untuk mengatasi pelecehan berbasis budaya harus mencakup pendekatan berbasis kompetensi budaya, mediasi, dan pendidikan inklusif keragaman budaya. Konflik etnis seringkali muncul karena perbedaan pandangan, nilai, dan stereotip yang terkait dengan budaya dan kelompok etnis tertentu. Konflik semacam itu dapat berdampak negatif pada lingkungan belajar dan hubungan antar siswa. Guru konseling sekolah dapat bertindak sebagai mediator konflik etnis, ciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka bagi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda untuk mendiskusikan keragaman, dengan membantu siswa untuk memahami perspektif satu sama lain. Guru BK dapat memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Teknik-teknik seperti negosiasi dan keadilan restoratif dapat membantu siswa yang terlibat dalam konflik untuk saling memahami dan menemukan solusi yang adil. Program bimbingan yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan nilai-nilai budaya juga penting untuk meminimalisir konflik di masa depan. Menurut Koser dan The Formation of Social Conflict 1956, konflik etnis di sekolah-sekolah multikultural seringkali disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai budaya dan pandangan dunia. Konflik semacam itu dapat sangat memecah belah jika tidak ditangani dengan baik. Menurut Dederach dalam Konflik Transformasi Teori 1995 menekankan bahwa konflik etnis dapat menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan jika dihadapkan pada pendekatan transformasi konflik yang berfokus pada mediasi dan budaya. Selanjutnya, resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif. Kultur subjektif mengacu pada bagaimana individu menginterpretasikan budaya mereka sendiri, yang mungkin berbeda dengan bagaimana orang lain memandang budaya mereka. Memahami budaya subjektif merupakan hal yang penting dalam bimbingan dan konseling multikultural.
Konselor sekolah dapat membantu siswa memahami bahwa setiap siswa memiliki pengalaman budaya yang unik. Melalui pendekatan multikultural dalam konseling, konselor dapat mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman akan perbedaan-perbedaan ini dan keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda. Program konseling yang menekankan pada kesadaran budaya dapat membantu siswa untuk mengenali dan memahami perbedaan-perbedaan ini. Kegiatan seperti dialog antar budaya dan berbagi cerita dapat membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya subjektif dari teman sebayanya. Menurut Hofstede tahun 1980, Cultural Dimension Theory menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki karakteristik subjektif yang berbeda, seperti individualisme versus kolektivisme, yang seringkali menimbulkan konflik di antara para siswa. Memahami dimensi-dimensi ini sangat penting dalam bimbingan dan konseling multikultural. Menurut Sue dan Sue 1990, dalam multicultural counseling competencies menekankan bahwa konselor harus peka terhadap perbedaan subjektif antara budaya dan harus membantu siswa menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang menghormati perspektif budaya masing-masing. Menurut Ting Thiomi 1999, menemukan bahwa perbedaan interpretasi budaya seringkali menjadi penyebab utama konflik dalam kelompok multikultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya dapat membantu menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan budaya yang subjektif. Di sebuah sekolah internasional di Bali, terdapat konflik mengenai metode pembelajaran antara siswa dari latar belakang budaya Asia dan Eropa. Menurut Lestari di tahun 2020, menggunakan pendekatan dialog antar budaya untuk membantu siswa memahami perbedaan gaya belajar, dan pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa saling pengertian. Memahami budaya subjektif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik budaya di sekolah. Konselor harus membimbing siswa untuk memahami perspektif yang berbeda dan menggunakan dialog antar budaya untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, studi perdamaian untuk mengkaji konflik. Studi perdamaian adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan konflik dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan resolusi konflik secara damai. Di sekolah multikultural, pendekatan ini dapat diterapkan oleh guru BK untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Guru bimbingan sekolah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip studi perdamaian ke dalam program bimbingan konseling di sekolah. Misalnya, mengajarkan tentang resolusi konflik tanpa kekerasan, kerjasama antar budaya, dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Konselor sekolah dapat memfasilitasi kegiatan yang berfokus pada penyelesaian masalah secara damai melalui diskusi kelompok, simulasi konflik, dan kegiatan belajar bersama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Menurut Harris dan Morrison tahun 2003, menunjukkan bahwa program pendidikan perdamaian di sekolah multikultural dapat mengurangi kekerasan antar etnis dan meningkatkan toleransi di kalangan siswa. Program ini juga mengajarkan keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan yang penting dalam lingkungan yang beragam secara budaya. Menurut Matsumanto Research tahun 2018 menyelenggarakan program pendidikan perdamaian di berbagai sekolah di Jepang untuk meningkatkan pemahaman di antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Sekian, itu saja yang materi keempat. Terima kasih. Kita selanjutnya materi kelima,
beragam permasalahan yang timbul dalam keluarga akibat dampak keberagaman budaya. Karena keberagaman budaya dalam keluarga mengacu pada anggota keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Keanekaragaman ini sering dipengaruhi oleh pernikahan antar budaya, migrasi, dan kehidupan sosial yang semakin terbuka. Di satu sisi, keragaman budaya memperkaya nilai-nilai keluarga dalam perspektif yang lebih luas. Di sisi lain, keragaman adalah terutama dalam hal adaptasi, nilai, norma, dan gaya hidup yang berbeda di antara anggota keluarga. Yang pertama, tingginya angka perceraian. Tingginya angka perceraian di antara keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda merupakan salah satu dampak serius dari keragaman. Perceraian seringkali disebabkan oleh perbedaan sikap terhadap peran gender, nilai-nilai keluarga, komunikasi, dan pengasuhan anak. Nilai-nilai, komunikasi, dan pengasuhan anak kesulitan dalam mengintegrasikan dua budaya yang berbeda dapat menyebabkan konflik yang tidak dapat diselesaikan yang berujung pada perceraian. Keragaman budaya seringkali menjadi salah satu faktor utama di balik meningkatnya angka perceraian. Menurut John Gottman tahun 1999 menyatakan bahwa komunikasi yang buruk karena perbedaan budaya memperburuk konflik dalam keluarga, terutama ketika pasangan gagal memahami nilai, norma, dan ekspektasi budaya satu sama lain. Menurut Cohen, DKK, tahun 2020 menunjukkan bahwa pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda lebih mungkin untuk bercerai dibandingkan pasangan dari latar budaya yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama perceraian pada pasangan multikultural ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai agama dan pengasuhan anak. Contoh kasus pasangan dari latar budaya Barat, Timur mengalami konflik tentang cara pengasuhan anak. Salah satu pasangan percaya pada pendekatan disiplin ketat atau karena tradisi budaya Timur, sementara yang lain mendukung pendekatan yang lebih liberal budaya Barat karena pertentangan ya. Jadinya melalui terapi keluarga, pasangan dibantu untuk mencapai kompromi dengan menggunakan elemen-elemen penting dari kedua pendekatan tersebut untuk mengelola harapan dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, konflik antar keluarga. Konflik antar keluarga seringkali muncul karena norma, adat istiadat, dan kepercayaan masing-masing keluarga besar tidak cocok. Menurut Valikot 2013 berpendapat bahwa perbedaan tradisi keluarga dan pandangan dunia dapat menjadi penyebab ketegangan. Menurut Sowetz DKK 2002 menemukan bahwa pasangan yang berlatar belakang budaya sering menghadapi konflik karena perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi keluarga besar. Keluarga yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan cenderung lebih berhasil dalam mengatasi konflik. Contoh kasusnya, konflik terjadi antara dua keluarga besar saat merencanakan acara pernikahan. Satu keluarga menginginkan perayaan tradisional yang ketat sesuai dengan adat lokalnya, sementara keluarga lainnya lebih fleksibel dan menginginkan pernikahan modern. Nah, kedua keluarga tersebut dibantu oleh mediator atau konselor untuk menemukan cara menggabungkan elemen budaya mereka dalam perayaan pernikahan sehingga tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Selanjutnya, resolusi konflik etnis.
Dalam konteks keluarga multikultural, konflik etnis sering terjadi karena alasan-alasan. Berikut stereotip atau prasangka antar kelompok etnis. Menurut John Berry, tahun 1997, menekankan konflik antar etnis bisa diatasi dengan strategi integrasi, di mana setiap etnis bisa mempertahankan identitas budayanya sambil beradaptasi dengan budaya dominan. Menurut Gracia Kul DKK tahun 2021, bahwa ada lebih banyak pasangan yang terbuka, ada tingkat konflik yang lebih rendah atas integrasi budaya dengan pasangan yang mencoba mengasingkan budaya tertentu. Contoh konflik etnisnya, konflik muncul antara dua pasangan multi etnis, di mana salah satu pasangan merasa bahwa budaya mereka sedang terpinggirkan dalam keputusan keluarga. Melalui sesi konseling keluarga, pasangan diarahkan untuk menggunakan pendekatan integrasi di mana belajar budaya masing-masing dan berbagai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan keluarga. Berikutnya, resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif. Menurut Clifford Geertz tahun 1973, menekankan pentingnya memahami budaya dalam mengelola konflik. Konflik seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai di bawah oleh setiap individu. Menurut Stryker dan Burke tahun 2021, menemukan bahwa konflik dalam keluarga seringkali muncul dari perbedaan budaya. Hal ini terutama terjadi karena anggota keluarga memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran dan ekspektasi keluarga. Pentingnya empati dan komunikasi sebagai kunci penyelesaian konflik. Sebagai contoh kasusnya, seorang istri dari keluarga yang lebih liberal memiliki ekspektasi tentang peran perempuan yang berbeda dari suaminya, yang berasal dari budaya yang lebih tradisional. Pendekatan konseling ini berfokus pada meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan kultur dan melalui dialog terbuka, pasangan belajar untuk saling menghormati pandangan masing-masing. Selanjutnya, studi perdamaian untuk mengkaji konflik. Menurut Johan Galtung tahun 1969 menyatakan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang didasarkan pada ketidakadilan budaya atau ketidakpahaman antar budaya. Menurut Leo Derch tahun 2020 berpendapat bahwa mediasi dan dialog antar budaya adalah kunci untuk mencapai perdamaian dalam keluarga multikultural. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan keharmonisan keluarga dengan menekankan dialog terbuka. Contoh kasusnya, keluarga dari dua latar belakang etnis mengalami konflik terkait perbedaan dalam cara mendisiplinkan anak. Melalui pendekatan mediasi, kedua keluarga diajak untuk dialog dan memahami perspektif masing-masing tentang disiplin anak. Solusi yang ditemukan adalah gabungan dari pendekatan kedua keluarga yang tetap menghargai budaya masing-masing. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya beragam permasalahan yang timbul dalam keluarga akibat dampak keberagaman budaya. Lanjutan dari materi kelima. Resolusi konflik etnis. Resolusi konflik etnis merupakan upaya penyelesaian konflik yang melibatkan perbedaan suku dan suku. Dapat menerapkan metode berikut. Yang pertama, komunikasi antara kepala suku dan tokoh masyarakat. Yang kedua, mediasi oleh pemerintah. Yang ketiga, libatkan semua pihak dalam proses rekonsiliasi, memberikan duka. Yang keempat,
memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Yang kelima, jelaskan untuk menghindari kesalahpahaman. Contoh resolusi konflik Indonesia yaitu konflik Madura Dayak di Sanpit yang diselesaikan melalui model sinergi rekonstruksi, dan mediasi yang terintegrasi yang dengan mengutamakan konsensus. Baik, selanjutnya resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif. Resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif adalah suatu metode penyelesaian konflik yang fokus pada pengakuan dan pemahaman terhadap nilai, norma, dan perspektif budaya masing-masing pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya masing-masing pihak yang berkonflik. Beberapa usahanya diantaranya antara lain: 1. Perkawinan silang antar suku untuk mempererat hubungan. Yang kedua, mengadopsi prinsip-prinsip budaya positif dari orang lain. Yang ketiga, mengkolaborasikan elemen budaya, arsitektur, dan seni. Yang keempat, termasuk semua suku bangsa dalam ritual keagamaan. Yang kelima, seni pertunjukan dan budaya bersama-sama. Studi perdamaian untuk mengkaji konflik. Studi perdamaian adalah pendekatan akademis untuk menyelidiki akar penyebab konflik dan mengembangkan solusi. Beberapa aspek yang diteliti antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik seperti perbedaan individu, budaya, dan kepentingan. Yang kedua, eskalasi dan deeskalasi konflik. Yang ketiga, intervensi